Oke. Halo, kelihatannya di IG Live-nya ada batas maksimum ya? 1 jam. Oh, saya kurang tahu. Jadi 1 jam bisa lanjut lagi 1 jam? Bisa. Oke, tadi lanjut lagi tuh. Saya kurang tahu makanya. Wow, sebelumnya thank you semuanya yang langsung cepet banget nih, banyak banget yang gabung nih. Karena ini banyak teman-teman mendengarkan pengen punya rumah. Jadi ini karena rumah itu satu-satunya yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Siap, benar Kobas. Oke, lanjut tadi gimana tuh? Nah, seenggaknya ya kalau udah punya rumah tadi, walaupun rumahnya sederhana, seenggaknya work from home ada home-nya gitu. Oh. Ada betul ya? Benar. Iya kan? Ingat bahwa kita ngekos aja mesti bayar kos-kosan. Betul nggak, Mas? Iya. Iya kan? Tinggal di apartemen mesti bayar sewa. Ya kan? Daripada uangnya habis-habisan buat sewa, buat ini. So, ya, mari saya mengundang ya komandan, teman-teman ya untuk memikirkan ini. Gitu. Ya, karena realitanya nih Kobas, 81 juta ya milenial belum punya properti. Itu tuh Kobas. Catat. 81 juta. Ya, semoga teman-teman nggak diantaranya gitu. Kalau teman-teman diantaranya, berita baiknya, berita bagusnya, masih ada kesempatan untuk teman-teman belajar, ya, untuk teman-teman yuk manage, kita punya diri, manage keuangan, menunda kesenangan, ya kan, mumpung masih ada kesempatan. Jadi saya lihat tadi itu pertanyaannya sudah dijawabin semua dari awal sampai akhir. Tapi ada satu pertanyaan, itu pertanyaan saya juga sih. Kira-kira dari pengalaman Komandan Ruby ini, ya, Danjen Robi lah. Kalau yang lainnya Komandan, kalau ini Danjen Robi ini kenaikan properti itu setiap tahun berapa banyak sih? Nah, kalau inflasi misalnya 4%, kalau kita punya dana kenaikan properti itu 10%, berarti kita memang harus investasi properti, karena kalau mereka yang dengan gaji tidak, dalam arti kalau yang tengku, banyak karyawan itu tengku, jam 5 pulang, ya kan? Itu tidak akan bisa dapat lebih pendapatan, tidak bisa mendapatkan lebih ilmu, ya kan? Tidak mungkin bisa gajinya naik melebihi inflasi. Kan kita lihat juga perusahaannya, kalau perusahaannya banyak, gaji naik. Kalau perusahaannya nggak untung, otomatis inflasi atau mungkin bisa nggak naik. Boleh nggak info saya, kenaikan properti itu setiap tahun rata-rata berapa banyak? Oke. Jadi gini Kobas dan juga teman-teman semuanya, komandan-komandi, kenaikan properti ini dipengaruhi oleh pembangunan atau daerah yang ada di properti tersebut. Kalau dia berada di daerah yang lagi berkembang, peningkatannya akan meningkat. Jadi contohnya infrastruktur, akses keluar jalan tol, stasiun dari LRT, stasiun dari MRT. Ketika propertinya berada di daerah yang tersebut, di daerah yang lagi berkembang, di mana pemerintah lagi mengembangkan daerah tersebut, atau di dekat sama mall yang lagi dibangun, otomatis harganya jauh meningkatnya. Dan kenaikannya itu bisa lebih dari 50%. Wah, luar biasa ya. Lebih. Tapi kalau daerahnya dia sudah mentok atau daerahnya kumuh, nggak ada pengembangan, daerahnya udah orang datang ke sana aja udah males gitu kan ya. Iya. Nah, sorry to say, ya itu bahkan bisa minus. Iya. Itu mungkin untuk teman-teman yang akan investasi ya. Tapi kalau untuk yang baru punya properti ya, apapun itu, ya kan? Yang tadi, ya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya masih, saya mampunya segini, ya gitu. Ya udah, beli rumah sederhana dulu. Walaupun yang tadi nggak berada di kota besar, ya, nggak di pusat kota gitu. Oke. Ya, agak ya itu transportasi ya gitu ya, tapi seenggaknya udah punya rumah, udah punya properti. Satu lagi, ini pertanyaan lagi nih, katanya masih banyak, jadi saya mau tanya terus nih. Kalau untuk investor, ya,
Kemudian Robi, Dungeon Robi, kalau saya nih investor rumah, kita udah punya rumah, kita punya duit lebih, kira-kira properti apa yang bagus untuk investor? Punya kos-kosan, atau kita invest di tanah, atau invest di rumah, atau invest di apartemen. Dari pengalaman Dungeon Robi, kira-kira kalau kita sebagai investor punya dana lebih, dari semua itu mana yang paling menguntungkan? Oke. Sebenarnya paling menurut saya ini paling aman ya. Carilah properti mungkin yang di daerah banyak diminati. Yang dalam bentuk rumah, apartemen, atau kalau saran saya sih yang produktif. Karena kan seorang investor pasti menginginkan investasinya. Pertama ada yang saya titik beratkan ada dua nih. Pertama capital gain, ya, kenaikan investasi properti tersebut. Kedua, nilai produktivitasnya atau bisa disewakan, gitu kan. Nah, sebenarnya banyak area-area gitu loh. Nah, cuma kalau memang yang mau aman, terus kemudian tingkat return-nya juga bagus, carilah tadi daerah-daerahnya yang lagi berkembang. Ya, lagi berkembang. Mungkin tadi dekat stasiun MRT atau dekat kalau MRT juga bisa, tapi kan harganya masih nilainya udah tinggi gitu kan. Karena MRT itu strategis banget. Ya, mungkin stasiun LRT atau stasiun kereta gitu kan ya. Nah, stasiun kereta ya begitu beli area di situ, misalnya mau dibikin rumah kontrakan atau rumah petak atau jadi kos-kosan, ya kan di daerah yang padat. Nah, itu dia. Jadi intinya kepentingan ini yang penting bisa menghasilkan. Jadi Mbak Dila, jadi kalau punya kos-kosan berarti lumayan. Saya juga punya kos-kosan. Loh, itu dia. Jadi bukan saya punya kos-kosan di Kuningan. Di Kuningan. Itu tapi pasti harganya naik terus, tapi kita juga dapat income dari kos-kosan. Betul. Harga. Jadi tadi saya bilang ada dua. Pertama, capital gain. Harga tanah properti itu akan cenderung tinggi kan ya. Valuasinya tinggi. Kedua, nilai produktivitasnya. Yang tadi produktivitasnya didapat dari kos-kosan gitu kan. Kos-kosan. Itu kan ada segmennya tertentu. Misalnya kos-kosan dekat perkantoran. Ya. Ada lagi kos-kosan dekat perkantoran. Iya. Tapi isinya karyawan saya semua sama karyawan bokap gue. Oh iya, Pak. Ini bisnis hulu dan hilir nih. Bisnis hulu dan hilir gitu. Sama karyawan bokap gue. Nah, itu dia. Tapi harga tanahnya naik terus. Kebetulan kita punya kos-kosan di dekatnya ini dulu jam Asia. Kan Iya. Perkantoran Kuningan sana. Iya, keren banget itu. Ya. Itu kan daerah mantep banget. Dulu belinya murah sekali, bokap beli murah. Iya, itulah. Dulu pasti bokap menunda kesenangan, ya kan? Untuk beli investasi tanah. Gitu. Sekarang ya udah santai-santai. Jadi bokap lu sama kayak bokap gua gitu loh. Bokap gua menunda kesenangan, beli ruko. Sewain. Nggak dapat sewa. Iya, sewain kembang, sewain ke sini. Udah. Iya kan? Seenggaknya ya itu. Ya kan, enjoy life, masa tua juga enjoy karena passive income yang jalan. Nah, saya ingin sharing ilmu ini gitu kan ke teman-teman semua. Gitu. Oke. Teman-teman. Ini ada pertanyaan Iya. Ini dari sahabat saya nih, Pak, dari Pak Roni, Pak, nilai produktivitas apartemen berbanding terbalik dengan rumah. Namun kapital gainnya rumah lebih tinggi. Dengan nilai yang sama pilih yang mana? Oke. Thank you. Tadi Pak Roni ya. Yes, oke. Jadi gini. Dua-duanya ini punya keunggulan dan juga punya kelemahan. Ya. Keunggulan apartemen bisa dibilang dia itu di pusat kota. Ya, kebanyakan di pusat kota ya. Ya, sewa mahal. Ya, oke, sewa tadi mahal. Tapi ini di pusat kota, mau kemana-mana jadi efisien waktu. Kalau bilangin kenaikannya kalau dia merupakan ada di posisinya integrated mixed use development yang di mana ada office, di mana ada mall di situ, ya, maka nilainya cukup lumayan tinggi, cepat naiknya gitu. Ya, balik lagi ke developer atau apartemen tersebut. Ya. Nah, nilai produktivitas ya kan berbanding tadi kan bilang berbanding balik dengan rumah. Kalau rumah mungkin sewainnya lebih rendah. Tapi nilai naik terus gitu kan ya. Nah, makanya tadi saya bilang
beda nih, beda fungsi jadinya, gitu kan. Jadi nilai sewa dari apartemen lebih tinggi, kenapa? Karena dia berada di pusat kota kebanyakan, dan dia fasilitasnya banyak. Tapi jangan lupa ya, ada maintenance juga gitu loh. Ada biaya maintenance, listriknya lebih mahal, airnya lebih mahal, itu juga perlu dipertimbangkan. Catat ya, Kokoroni, catat Kokoroni. Gitu. Pilih mana? Balik lagi sesuai dengan kategorinya. Sukanya yang mana nih? Suka dapat duit kayak. Kalau mama saya suka dapat duit kayak. Jadi apartemen. Kalau mau bokap gue suka tanah. Karena harganya naik terus. Nah, gitu juga. Baik, jadi balik lagi. Nah, betul sekali. Betul sekali. Kita bisa. Jadi nggak, sebenarnya gini. Ada sebenarnya bisa juga punya ruko. Ruko di mana? Kombinasi ruko. Ya kan? Kalau ruko bagus. Kali. Nah, itu dia. Harga naik, bawahnya bisa pakai untuk usaha. Sewanya juga naik kan, sewanya naik, bisa dipakai, bisa buat tinggal, bisa buat itu gitu. Jadi tapi balik lagi, tapi saya gini, saya nggak menyarankan untuk pertama kali yang orang investasi untuk yang harganya tinggi-tinggi gitu. Balik lagi, ingat, kunci pertama yaitu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau Kokoroni ini duitnya banyak, bingung dia mau diapain ya. Nah, silakan, ya kan, silakan. Di kos-kosan, ya kan, Dia kita bisa kos-kosan punya. ngobrol-ngobrol. Kemarin dia ada beli tanah di kos-kosan 40 kamar, nggak salah. Nah, itu juga Dia bisa. minta Kobas, bisa nggak? Kos-kosannya isinya karyawannya Airmas semua. Siap kita. Diskon 50% katanya. Yes. Nah, kita juga ada, kita kan lagi sama developer ya, Kobas ya. Kita lagi sama developer ya. Nah, developer ini menyewakan ke Alfamart ada 3 ruko. Indomaret 3 ruko. Nah, kalau mungkin komandan-komandan di sini yang mau investasi, yang udah langsung ada penyewanya, boleh hubungi saya. Nah, langsung. Langsung. Jadi kan langsung 3 ruko ini disewakan, karena Indomaret Alfamart kata-kata nyewanya long term. 5 tahun. Gitu. Ini juga ada nih salah satu yang punya hotel, Bro John Alan nih, anggota Ibn Jakbar juga punya hotel, ya kan? Baru bergabung juga itu. Dia tahu Dungeon Ruby juga itu, namanya John Alan tuh. Dia pakai nama High Hotel lo. Wih, Dia lagi bangun hotel di Mangga Besar kalau nggak salah. Mantap. Oke, saya tanya lagi, gimana sih? Yes. Kalau saya interested nih, ada teman-teman punya duit interested juga di developer, mulainya dari mana sih? Oke, nah ini beda case lagi nih. Ada case lagi nih. Ya ini kan bisnis. Ya. Bisnis itu juga penuh dengan resiko, betul ya? Ya. Ya, Kobas ya, bisnis itu ada resikonya. Jadi menurut saya sebelum terjun ke dunia developer, mesti belum matang dulu, fokus, kuasai. Karena seperti saya ingat banget Kobas juga bilang, rumput tetangga lebih hijau. Catat ya. Catat saya itu kepingin developer, nanti saya bikin rumah kecil-kecil aja. Nanti saya jualin ke karyawan saya aja. Jadi minimal karyawan saya punya rumah semua. Itu bagus. Itu artinya marketnya sudah ada. Marketnya udah ada, gitu kan? Itu bagus kok, Bas, gitu kan? Tinggal gimana yaitu cari tanahnya yang harganya juga kita harus lihat, gitu kan? Terus sudah itu izin-izinnya juga harus tahu, harus kenal sama orang-orang yang menguasai izin tersebut, gitu loh, ya kan? Terus cari kontraktor, gitu loh, gitu. Atau bisa juga jadi saya masih banyak konsultasi dengan Dungeon Ropi sama Bro John Alan nih. Bon Alan ini juga ahli juga di perhotelan nih ya. Boleh dong. Atau Kobas bisa juga gini, misalnya gini Kobas. Kan kita banyak handle developer yang tanahnya lembengnya banyak, gitu. Iya. Kalau Kobas lihat mungkin, oh iya mau ambil yang tanah sini nih. Nah, jadi misalnya satu klaster Kobas semua gitu misalnya gitu kan ya. Kita tinggal negosiasi gitu. Itu lebih safety Kobas. Enggak, kalau kita beli tanah yang murah kan. Misalnya berapa hektar, 1 hektar, kita bikin rumah murah-murah bisa dong. Bisa juga Kobas. Cuman kan kita harus tahu tanah tersebut siapa punya. Iya, marketnya gimana. Terus jangan lupa infrastruktur jalannya gimana. Itu PR-nya banyak Kobas.
PR-nya banyak. Jadi saya masih banyak konsultasi nanti. Karena saya kalau dengan ngobrol ini saya punya cita-cita, saya mau beli tanah. Saya bangun rumah sederhana. Terus saya bukan kontrak, saya jual ke karyawan gue sendiri. Yes, itu bisa juga. Nanti karyawan bisa motong dengan gajinya. Otomatis karyawan saya punya rumah semua kan? Bisa dong? Betul. Bisa. Bagus, keren sekali itu. Bagus, idenya banyak kita. Kita namain. ayoproperty.com. Asik. Nanti gue jadi konsultan aja Kobas di sana. Ya, siap. Kita siap itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman ini? Waktu udah habis nih. Tapi seru banget nih. Masih 58 pemirsa. Ada pertanyaan lagi? Wah, Victor boleh nanti Victor boleh ngelamar ke saya. Victor ini juga ahli katanya. Iya. Buat komandan-komandin ya, teman-teman semua kalau ada pertanyaan boleh nanti japri, boleh follow IG saya @rubyherman. Terus sebenarnya gini, kami juga banyak kolaborasi Kobas. Iya. Sama finansialku.com gitu, kita edukasi gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin kita ada punya planning misalnya kelas-kelas gitu yang mau setahun punya rumah gitu loh. Kadang kan gini, bicara seperti ini kan sebenarnya ilmu yang saya sharing ini sebenarnya ilmu masih kulitnya sebenarnya. Karena yang lebih mendalami yaitu ya harus banyak case per case gitu ya Kobas ya. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, pemilihan properti seperti apa sih, bagusnya yang mana, ini gimana gitu loh. Nah itu kita juga ada kelas-kelas gitu loh. Saya juga karena terus aja saya punya villa. Saya punya tanah di itu kemarin nggak berani bangun karena demamnya takutnya kurang. Kalau kita bangun bisa rugi kalau nggak sewanya nggak laku kan. Tapi kalau dengan ngobrol ini saya kepikiran kalau saya punya beli tanah misalnya murah, kita bangunin rumah-rumah ya toh. Terus isinya karyawan semua, itu karyawan saya bisa kawin sama ini satu ya kan. Jadi isinya satu kawasan itu isinya karyawan gue semua tuh. Disiapin shuttle dari rumah itu ke kantor. Hemat dong. Potong gaji lagi potong gaji. Cicilannya gampang, tinggal potong gajinya langsung kan. Potong gaji kan, makanya ini kan hulu ke hilir. Kan win-win solution itu. Nanti saya mau konsultasi lah kalau gitulah. Iya siap. Minimal kan secara untung bisnis pasti untung, nggak mungkin rugi kan. Tapi minimal isinya karyawan punya rumah semua itu. Bisa ya? Kita tinggal ngomong aja mau daerah mana tinggal. Nanti tanya si John Alan itu, kita cari tanah yang jauh, yang maksudnya masih murah, kita bangunin tuh. Iya. Jadi kalau karyawan bolos, itu ada tulis tuh, karyawan bolos ada CCTV-nya. Wah, lu bolos, aku ketahuan tuh. Iya, seru ya. Iya betul Kobas. Jadi ini bagus juga Kobas, karena Kobas juga kan bagaimana masa depan dari karyawan-karyawan. Ya dong, dengan karyawan punya rumah, artinya kan hidupnya juga meningkat. Betul Pak? Kalau karyawan saya lihat itu memang kalau udah punya rumah itu kerja lebih semangat. Iya. Karena mereka tuh kalau udah punya rumah kerja pasti semangat. Oh iya, betul sekali. Kerja semangat, ya kan? Dan juga kelihatan ada hasil gitu loh, ya nggak Kobas? Oh, John Alan tuh juga punya kekorosan loh. John Alan ini katanya raja properti juga tuh John Alan tuh. Raja properti juga, mantap. Yes. Nah, tadi Kobas, tadi sesuai dengan tema properti zaman pandemi, ya. Menurut saya ini banyak peluang-peluang yang tadi saya share gitu kan. Karena tadi, ya kan, 81 juta milenial belum punya properti gitu. Artinya peluang masih besar. Dan kalau bilang, ini lagi gini banyak PHK, jangan lupa bahwa banyak juga bisnis-bisnis yang mantap. Iya. Iya. Saya banyak ngobrol sama teman-teman semua, ya kan. Mungkin Kobas juga ngobrol juga di ini dan lain-lain ya. Iya. Banyak juga bisnis yang lagi boosting nih, penjualannya lagi boosting banget. Penjualannya mungkin 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan bisa sampai 10 kali lipat gitu. Realita terjadi gitu kan. Dan mereka ekspansi juga gitu loh. Jadi ya properti itu sudah banyak, ya kita tahu lah, kita banyak melewati masa-masa gitu kan ya Kobas ya. Ya kan 98, 2008 pernah krisis dan lain-lain gitu kan. Tapi ingat, banyak orang lain melihat peluang-peluang saat lagi krisis gitu kan ya. Mungkin lagi promo, diskon murah ya kan. Nah, yang mereka yang ada dana disikat-sikatin, ambil-ambilin.
Memang itu. Sekarang saya juga dana lebih saya beli saham aja, saham lagi murah. Nah, itu juga pilihan, ya kan? Gitu loh, Mas. Jadi balik lagi, ya kan? Saya ngobrol-ngobrol sampai habis 1 botol saya. Gimana nih? Aduh, Tapi ini seru banget tuh. nih. Ini selain kemudian audiensi yang dengerin, saya juga dapat ilmu. Enggak serius, karena terkadang saya juga mikir masih banyak happy-happynya dibanding nyicil rumah, nyicil properti. Makanya alhamdulillah yang pegang duit istri saya, jadi duitnya ngumpul terus. Kalau saya yang pegang habis terus itu buat happy. Iya. Kalau Kobas kan dari sini dapat, kantong kiri dapat, kantong kanan dapat, dari sini dapat. Amin. Ya, tapi saya salut sama Kobas, ya kan. Kobas juga, ya walaupun bisnisnya mantap nih kan, tapi mau berbagi juga, ya kan. Ada program yang bagi-bagi itu, ya kan, ke ojek online dan lain-lain. Ya selama masa COVID yang berbagi, kemudian juga ya Kobas juga sharing yang ini gitu. Amin. Berbagi ilmu juga kepada karyawan dan juga follower. Ini penting buat teman-teman yang lihat yang belum punya rumah, ini penting banget. Ya. Mungkin saya ini udah jam 8:05, satu pertanyaan terakhir. Yes, Kobas. Dari semua bank, kira-kira mana yang paling enak untuk ngambil KPR untuk yang mau cicil rumah? Oke, sebenarnya saya nggak di-endorse nih ya. Enggak. Kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini khususnya kalau rumah-rumah yang sederhana yang banyak itu adalah bank BTN. BTN ya? BTN untuk rumah sederhana ya. Ya kalau untuk kalau komersil ya beda-beda lagi, tergantung masing-masing gitu loh. Tergantung ya, mungkin BTN, catat. Saya nggak di-endorse ya. Catat ya. Saya nggak di-endorse. Mungkin ya, jadi gitu kok, Mas. Tadi kan pertanyaan terakhir, ada nggak quote yang paling mengena dalam hati Danjen Ruby yang selalu terpikir untuk menutup acara ini? Yes. Jadi gini, saya melihat kehidupan dari tadi apa yang ceritakan itu benar-benar berdasarkan true story gitu ya. Ya umur 55, ya keluarganya bayangin, ya keluarganya nggak punya rumah, ya kadang harus diusir gitu, kadang nggak sanggup kontrakan pun diusir, ya Kobas ya. Kadang nggak sanggup bayar kontrakan gitu kan ya. Itu karena kenapa? Ya karena tadi umur sebelumnya nggak pikiran, nggak punya, nggak mau untuk manage, ya kan, menunda tadi, ya kan, menunda untuk menunda kesenangan gitu. Ya. Ya bahasanya ini nih, menunda kesenangan gitu. Jadi nggak mikirin esok, enjoy aja hari ini dapat berapa, habisin aja gitu kan ya. Nah ini yang terjadi, ya kan, karena musim berganti, kita nggak tahu mungkin lagi musim yang nggak bagus gitu. Tapi ketika kita punya prinsip, sebenarnya semua prinsipnya juga udah diajarkan dari dulu, tapi tinggal bagaimana kita mengalokasikannya, menerapkan dalam kehidupan sekarang gitu loh. Ya kan? Jadi ya harus prepare ya. Jadi hope for the best tapi prepare for the worst. Gitu loh. Artinya ketika kita dapat lebih gitu, kita harus prepare juga. Kita harus ada mengalokasikan gitu kan ya. Seenggaknya punya rumah dulu gitu kan, untuk tempat kita berlindung dan lain-lain gitu loh ya kan. Seenggaknya itu dulu. Ya kan. Nanti kalau keadaan gimana kan seenggaknya punya rumah. Catat. Ya kan? Jadi istri, anak gitu kan ya, sebagai kepala keluarga udah punya rumah, seenggaknya udah inilah gitu loh. Seenggaknya gitu loh. Dan saya berharap ya kita kan juga di bisnis ini kan juga nggak cuma buat kita aja gitu kan ya. Tapi kita juga berbagi gitu loh, bagi ilmu, berbagi sharing gitu. Salah satu ini yang dilakukan Danjen adalah berbagi ilmu. Yes. Ini luar biasa buat teman-teman yang dengerin. Dan satu lagi yang terakhir, idolanya Danjen siapa sih idolanya? Kalau idola di jam ini ya Kobas lah. Enggak, maksudnya kan setiap orang tuh pasti punya panutan ya. Kalau saya misalnya orang tua saya, John C. Maxwell sama Khairul Tanjung. Kalau komandan siapa sih panutannya? Oke. Nah, idola saya sebenarnya itu ya papa saya gitu. Papa saya bukan dari keluarga orang kaya, ya kan. Dia mengajarin saya untuk berjuang, punya fighting spirit gitu loh ya. Ya punya semangat ya, dan juga dia bisa membuktikan bahwa dari latar belakang yang keluarga yang nggak mampu, bahwa dengan bisa manage diri, ya kan, kerja keras bisa sukses gitu.
Jadi itu panutan buat saya gitu, dan saya juga mengajarkan ini ya ke tim saya gitu. Ayo kerja keras, bisa ngatur keuangan, punya properti, ya kan. Dan saya juga menduplikasi gitu, Akhirnya ya banyak tim saya yang punya properti gitu di usia muda gitu. Selain bokap siapa lagi orang lain? Yang pasti ya Pak Jokowi juga saya salut gitu kan. Bagaimana ya kan Pak Jokowi saya salut. Makanya saya juga untuk yang Jokowi kita ada bikin sama-sama nih. Wah, saya nggak salah, dari sana juga nggak salah saya. Ya juga ya Kobas ya. Oh iya ada. Kalau gitu kita bagi-bagi Kobas. Kalau gitu kita bagi-bagi nih. Kobas yang ngatur deh. Buat yang follow saya, nanti Kobas yang ngatur deh. Mau tiga buku boleh. Kita kirim aja. Jadi tolong Momo dicatat. Jadi session ini kita tutup. Saya doakan semoga Komendin selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Unis. Terima kasih Daniel. Nanti saya akan kirim Jimmy snack saya. Tolong dicoba snack saya enak apa enggak. Saya akan kirim snack. Tolong dijabri alamat rumahnya. Sama ini Kobas kasih 3. Serah Kobas yang ngatur deh. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam Unis. Salam muda keren punya properti. Ya, semoga bermanfaat.